Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala telah memasuki kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi kita tahu ya bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar ya. Nah, kebanyakan para ulama memberikan tafsiran bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Bahkan ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menjelang ataupun berada pada 10 hari terakhir, Nabi Muhammad senantiasa mengencangkan tali ikat pinggangnya, mengencangkan ibadahnya ya, semakin bersemangat dalam ibadah ya, meningkatkan amal solehnya ya. Jadi ibadah beliau di 10 hari terakhir itu lebih beliau tekankan lagi daripada hari-hari selainnya ya. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kemungkinan terbesar ya, Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Dan ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, kapankah malam Lailatul Qadar itu akan turun ya. Secara umum Lailatul Qadar itu turun kapan saja, mungkin bisa di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Tapi secara khusus ya, ada hadis-hadis ataupun dalil yang menegaskan bahwa kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita di 10 hari terakhir, karena kemungkinan terbesar Allah akan turunkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Ya, jadi nilai Lailatul Qadar itu nilainya adalah lebih dari 1000 bulan ya, atau jika kita konversi kepada dalam tahun itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan ya. Jadi betapa mulianya seorang ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar dalam hidupnya ya. Jadi ketika dia sedang melakukan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan ibadahnya itu seperti ya ibadah selama 83 tahun 4 bulan ya, tidak berhenti ya. Itulah keutamaan ya, yang harus kita perjuangkan agar kita bisa mendapatkan malam yang mulia tersebut, yaitu Lailatul Qadar ya. Ya, inilah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Salah satunya umat Nabi Muhammad memiliki salah satu kemuliaan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya ya. Bahkan suatu ketika Nabi Musa menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi tidak bisa ya. Jadi keunggulan dari umat Nabi Muhammad ini, walaupun umurnya pendek-pendek, katakanlah 60 sampai 70 tahun, tetapi dengan umur pendek tersebut memiliki peluang ya untuk mendapatkan pahala yang pahala itu bisa didapatkan ya, bisa bahkan melebihi umat-umat yang memiliki umur ribuan tahun ya. Inilah keunggulan dari umat Nabi Muhammad ya. Suatu ketika ada suatu kisah ya mengenai turunnya Lailatul Qadar ini ya. Jadi pada suatu ketika ada
ada seorang dari Bani Israel yang menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fisabilillah. Ya, mendengar kisah ini para sahabat merasa iri terhadap hal ini. Lalu Allah mengaruniakan kepada mereka Lailatul Qadar sebagai ganti dari ibadah selama 1000 bulan tersebut. Ya. Jadi banyak riwayat-riwayat lain ya ataupun asbabul nuzul, asbabul wurud, awal mula ya asal usul daripada turunnya Lailatul Qadar ya. Salah satunya itu tadi ketika ada umat Bani Israel yang ibadah 1000 tahun ya. Mereka habiskan waktunya untuk beribadah, untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ada sahabat yang merasa iri dengan ibadah yang lama tersebut, lalu dengan ganti ataupun untuk mengejar pahala daripada umat-umat terdahulu, maka Allah turunkanlah malam Lailatul Qadar yang nilainya itu lebih dari 1000 bulan ya. Jadi nilainya itu lebih dari 1000 bulan ya. Jadi bisa saja Allah akan berikan pahala lebih dari 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, bahkan lebih ya. Dan kata lebih di sini hanya Allah yang tahu berapa pahala yang akan diberikan kepada seorang hamba tersebut ya, tergantung daripada kesungguhan dari seorang hamba tersebut ya. Jadi nilainya itu bukan tepat 1000 bulan, tetapi Allah katakan lebih dari 1000 bulan, bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000, atau bahkan jauh lebih besar dari itu. Dan mengenai Lailatul Qadar ini Allah turunkan khusus surat ya. Surat di dalam surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan ya. Jadi sini Allah turunkan Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar atau malam kemuliaan ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Jadi nilai malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Jadi nilainya itu lebih dari 1000 bulan ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan lebih terus menerus tidak tanpa henti. Ketika kita bertepatan ya pada Lailatul Qadar tersebut, kita sedang salat zikir, maka seakan-akan kita salat berzikir selama 1000 tahun lebih ya. Dan lebihnya itu berapa hanya Allah yang tahu. Jadi pada malam itu turun ya, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan ya. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah, yaitu khususnya malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril ini merupakan malaikat Allah yang disebutkan khusus oleh Allah ya, dalam Al-Quran ya. Dan di sini malaikat Jibril turun membawakan rahmat kepada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan dimohonkan ampun oleh malaikat tersebut. Jadi di sini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar.